Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah, pada saat ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dan semoga pertemuan kita kali ini akan memberi manfaat buat kita semua, buat saya pribadi, buat viewer, juga subscriber saya dimanapun berada. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat dan semoga sukses ya. Pada saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengerjakan tentang soal matematika yang berkaitan dengan lingkaran. Ini salah satu rekomendasi dari sahabat-sahabat aku untuk dibuatkan konten yang bertemakan matematika, dan saya kali ini sengaja menampilkan tentang lingkaran. Nanti akan saya perjelaskan melalui teks di video, bisa disaksikan nanti. Dan sebelum saya jelaskan melalui teks, terlebih dahulu saya akan sedikit mempraktekkan tentang matematika ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang matematika. Pertama yaitu sifat matematika, sifat lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu selalu mempunyai garis lengkung yang teratur ya. Kalau yang tidak teratur itu namanya bukan lingkaran lagi ya, bisa dikatakan dengan istilah kurva atau bangun sembarang ya. Seperti itu. Tapi kali ini saya akan membahas tentang lingkaran. Sifat yang pertama, lingkaran selalu mempunyai garis lengkung yang teratur, yang membatasi tepi bangun datar ini. Ini namanya garis lengkung lingkaran. Ini merupakan batas dari ukuran lingkaran tersebut, besarnya lingkaran itu. Di sini ada garis. Terlebih dahulu di sini ada titik ya. Ini adalah titik. Ini merupakan titik as, dinamakan titik poros. Biasa dilambangkan dengan huruf S. Dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini tepat pada tengah-tengah lingkaran. Ini dinamakan as atau poros. Yang kedua, ada garis yang menghubungkan dari satu tepi ke tepi yang berlawanan. Garis yang tepat memotong di tengah-tengah bangun melewati as dari satu tepi ke tepi yang berlawanan. Ini namanya diameter atau garis tengah. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Nah, ini terlebih dahulu saya jelaskan, barangkali bisa bermanfaat karena nanti ada hubungannya dengan masalah rumus ya. Yang ketiga, ada lagi garis yang berhenti di tengah dari as atau dari poros, memotong sampai ke garis tepi. Ini dinamakan dengan jari-jari. Dalam istilah lingkaran ada jari-jari. Kalau di dalam bentuk realistis, setiap roda itu selalu ada jari-jari yang tersusun dari as sampai ke tepi, yaitu jari-jari. Begitu juga dengan bangun lingkaran. Selain itu, selain dari yang tertera di sini, ada juga simbol seperti ini. Nah, ini bisa dibaca dengan V. Nilainya berapa? Nilainya bisa 2/7 ya.
jadi 22/7 atau 3,14. Ini yang sangat berkaitan dengan rumus nanti, karena kita untuk mencari luas dan kelilingnya akan menggunakan rumus ini. Kita harus hafal dengan V ini ya, itu penting sekali. Itulah yang bisa saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus untuk menemukan luas dari lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, kita menggunakan rumus L sama dengan V kali R pangkat 2. Ya, R ini jari-jari tadi belum saya jelaskan. Ini garis yang terputus di tengah, ini namanya jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Jadi kita mengerjakan luas dengan menggunakan ini. Luas sama dengan V kali R pangkat 2 atau sama dengan V kali R kali R. Tuh. Sekarang bagaimana cara menggunakan angka ini? Kok ada yang 22/7, ada juga 3,4. Ini maksudnya untuk memudahkan. Angka 22/7 ini digunakan untuk R jari-jari, angka 7 dan kelipatannya. Angka 7 dan kelipatannya. Nah, selain angka 7 atau kelipatannya, kita menggunakan 3,14. Selain 7 dan kelipatannya, kita menggunakan angka ini ya. Itulah rumus yang bisa saya jelaskan. Sekalian saya jelaskan juga kelilingnya. Keliling lingkaran sama dengan V kali D. V kali D. D itu artinya diameter. Diameter ukurannya 2 kali jari. Saya kira ini sudah bisa dipahami. Saya ulangi lagi. Jadi di dalam lingkaran ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Mempunyai garis lengkung yang melingkar membatasi bangun datar ini, membatasi bangun datar lingkaran. Yang kedua, ada garis yang memotong di tengah dari satu tepi ke tepi yang berlawanan. Ini namanya diameter, dilambangkan dengan huruf D. Terus ada titik tengah, ini namanya poros atau as, biasa dilambangkan dengan huruf S. Sedang garis yang terputus pada poros, garis yang terputus pada as, ini dinamakan jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, begitulah ya. Saya ulang saya kira sudah cukup jelas tentang sifat-sifat lingkaran. Sedangkan selain pada bangun, ada juga istilah V disimbolkan seperti ini ya. Itu dibaca dengan V. Itu nilainya 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan di saat jari-jarinya ini 7 dan kelipatannya, misalnya 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Itu kita menggunakan V 22/7. Tapi kalau angka jari-jarinya, angka diameter ataupun angka jari-jarinya ini bukan kelipatan 7, kita menggunakan angka 3,14. Ini rumus dan pas. Nilainya antara 22/7 dan 3,14, nilainya sama. Ya, sampai di sini dulu tentang teknisnya. Berikutnya saya akan memberikan satu contoh untuk mencari. Saya jelaskan kembali tentang rumus luas. Luas sama dengan L sama dengan V kali R pangkat 2.
sama dengan V kali R kali R. Nanti kita aplikasikan pada angka ya. Kemudian keliling saya singkat dengan K sama dengan V kali D, V kali diameter ya. Sekarang saya contohkan, misalnya di sini ada garis jari-jari. Jari-jari ini saya contohkan dengan angka 7, misalnya 7 cm. 7 cm. Sekarang kita mencoba mencari luasnya. Bagaimana mencari luasnya? Saya jelaskan rumusnya. Kita tinggal aplikasikan pada rumus angka 7 ini ya. Caranya bagaimana? Kita lihat luas sama dengan V kali R pangkat 2 atau V kali R kali R. Sekarang angka ini kita aplikasikan. Kita tinggal aplikasikan angka ini pada rumus. Berarti V kita ganti dengan, karena angka 7 di sini angka 7, berarti V sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7. Sekarang kita mencoba kembali pada teknik perkalian pecahan untuk mengalihkan pecahan bagaimana. Sekarang kita ibaratnya kita pindahkan angka 7 ini ke angka 7 ini. Nilainya sama ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berarti kita tinggal mengalihkan 22 kali 1 kali 7. 20 sama dengan 22 kali 7. 22 kali 7 14 15 1 5 4 cm. Nah, gampang kan? Gampang ya. Lagi saya beri contoh lagi yang menggunakan V 22 per 7, misalnya kita ganti dengan R sama dengan 21, berarti kita menggunakan angka 21. L luas sama dengan 22 per 7 kali 21 kali 21. Cara perkaliannya 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 kali 22 sama dengan 66 kali 21. 66 kali 21 sama dengan 6 12 13 6 8 1 3 sama-sama dengan ini hasilnya adalah 1386 cm. Ini luasnya. Kalau untuk ukur satuan luas selalu menggunakan persegi. 1386 cm. Ini teknik yang bisa saya sampaikan ya. Ini kita gunakan 22 per 7 ya. Nanti kita mencoba mengupas yang menggunakan V 3,14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari luas lingkaran dengan menggunakan V yang 3,14. Itu diaplikasikan pada jari-jari lingkaran yang bukan angka 7 atau kelipatannya. Misalnya saya contohkan di sini, misalnya jari-jari atau R sama dengan 11 misalnya ya. Gampang. Kita kembali pada rumus. Luas sama dengan V kali R kali R, sama dengan V nya kita gunakan angka 3,14, sedang R nya sudah jelas 11 kali ya, kali 11 kali
11. Nah sekarang kita kalikan 3,14 kali 11. 3,14 kali 11 sama dengan 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2. Kita ambil 2,34,54. Nah sekarang sudah ketemu 3,14 kali 11. Kita kalikan lagi karena ini adalah R pangkat 2 ya, karena ini R pangkat 2 berarti 3,14 kali 11 kali 11. Nah berarti kita kalikan 11 lagi, 11, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3 sama dengan 4, 9, 9, 7, 3. Kita ambil dua angka di belakang koma, nilainya adalah 399,94. Sebenarnya gampang ya, sebenarnya gampang. Kita perhatikan rumusnya, kita aplikasikan angkanya, nanti pasti ketemu. Tapi saya masih kurang puas ya, saya akan contohkan lagi yang mudah saja, yang mudah saja, yang mudah saja. Misalnya R sama dengan 10 saja, R sama dengan 10 cm, berarti L sama dengan V kali R kali R sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 3,14 kali 10 sama dengan, ini dikalikan dulu, hasilnya adalah 31,4 kali 10 lagi sama dengan, tinggal mengundurin koma aja ya, tinggal mundurin koma aja. Kalau kali 10 tinggal mundurin 1 koma, berarti 314 cm persegi. Nah ini kan gampang kan, gampang insya Allah.
inilah saudaraku yang bisa saya sampaikan. Moga-moga sedikit dari saya bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk sahabatku semua yang belum pernah ketemu sama channel saya, silahkan ditonton, disaksikan video ini dan ikuti terus. Untuk kesulitan matematika, insya Allah saya akan berusaha untuk membantu ya. Silahkan untuk kesulitannya komen di bawah saja ya, insya Allah nanti akan saya bantu semampu saya, karena saya juga bukan seorang profesional di bidang matematika, tapi insya Allah saya tahu, dan sedikit yang saya tahu itu akan saya bagikan buat sahabat-sahabat semua, buat viewer, buat subscriber dimanapun berada. Dan ini untuk kepentingan anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar sekolah mungkin agak ada kesulitan, insya Allah tanyakan saja di bawah di komen, dan insya Allah saya akan jawab dalam bentuk konten ya. Jangan lupa di like, di komen, dan share buat sahabat-sahabat yang lain, karena banyak yang membutuhkan. Sahabat-sahabat kita yang kurang paham dengan matematika, silahkan di share buat mereka, kita saling berbagi ilmu buat bersama ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, ya yang sudah subscribe silahkan diikuti terus, like terus bagaimana perkembangannya nanti. Ini itu demi kemanfaatan ilmu ini, demi perkembangan channel saya, dan demi semangat saya untuk bisa membantu sahabat-sahabat saya dimanapun berada, dari viewer, dari subscriber dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun dari tampilan yang kurang menarik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga manfaat, semoga berkah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kebersamaan, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persatuan persaudaraan yang bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.